kantor. Dalam bimbingan dan konseling, ada 6 jenis kegiatan pendukung. Pertama, aplikasi instrumen. Kedua, himpunan data. Ketiga, konferensi kasus. Keempat, kunjungan rumah. Kelima, tampilan kepustakaan. Dan terakhir 6, alih tangan kasus. Dalam aplikasi instrumen, salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah alat ungkap masalah atau yang biasa disebut dengan AUM. AUM terdiri dari 2 jenis. Pertama, AUM umum, dan kedua, AUM PTSDL. AUM umum bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang bersifat umum. Sedangkan AUM PTSDL bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan belajar. Nah, berikut ini akan kita saksikan contoh tayangan pelaksanaan aplikasi instrumen di salah satu SMA negeri di Kota Padang yang diselenggarakan oleh konselor sekolah. Mari kita saksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Nah, pada hari ini kalau saya bertanya apa kabar, diganti lagi jawabannya. Ya, kalau saya bertanya apa kabar, jawabnya adalah luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Bisa? Bisa. Apa kabar? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, saya senang sekali Ananda bersemangat ya, di pagi hari bersemangat ya. Nah, Ananda baru saja melewati masa liburan. Nah, apa yang Ananda isi untuk mengisi masa liburan Ananda selama ini? Shopping, ya, berbelanja, bagus sekali ya. Ada lagi? Tidur-tiduran. Nah, novel, membaca novel, membaca novel, ya, berbencar. Iya. Nah, berapa lama lagi Ananda akan menghadapi UN? Dalam waktu 3 bulan lagi. Nah, apakah Ananda sudah mengisi masa liburan Anda untuk belajar? Maka karena Ananda akan menghadapi UN, sebaiknya masa liburan diisi dengan belajar. Tapi sudah yang lewat ya sudah ya. Nah, untuk itu Ananda harus mempersiapkan diri untuk belajar menghadapi UN. Nah, berkaitan dengan kegiatan belajar. Nah, apa sih kegiatan belajar itu? Ayo, apa kegiatan belajar itu? Saya Bu, yang pertama mengerjakan tugas. Aja Bu. Iya, mengerjakan tugas ya, bagus sekali. Ya, nah ada yang lain lagi? Kegiatan belajar itu adalah suatu kegiatan mengisi waktu luang kita, yaitu dengan menambah ilmu dari buku-buku pelajaran yang ada. Ya, bagus sekali. Jadi kita membaca buku, ya, buku pelajar, bagus ya. Jadi sudah ada 2 ya, mengerjakan tugas dan membaca buku pelajaran. Nah, masih ada yang lain? Saya Bu,
Kegiatan belajar itu adalah bagaimana kita mengetes kemampuan kita dengan cara mengerjakan soal-soal untuk menghadapi ujian nasional. Ya, bagus sekali. Jadi mengevaluasi apakah kita bisa menyelesaikan soal-soal, ya. Nah, bagus sekali ya. Nah, itu adalah contoh-contoh kegiatan belajar, ya. Ada kegiatan belajar yang lain seperti menulis, ya, membuat catatan, berdiskusi dengan teman, ya, membuat kegiatan kelompok. Nah, ibaratnya Ananda menanam tanaman buah, maka kita akan memanen hasilnya berupa buah. Bagus sekali ya. Nah, kalau misalnya kegiatan belajar, nah itu Ananda akan memanen apa? Memanen prestasi belajar. Bagus sekali ya. Jadi kegiatan belajar kita akan memanen buahnya berupa prestasi belajar, berupa hasil belajar. Hasil belajar yang bagaimana? Yang baik, ya. Nah, hasil belajar itu ditentukan oleh apa sih? Apa yang menentukan keberhasilan Ananda dalam belajar? Usaha, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi usaha Ananda untuk belajar giat, ya. Nah, apalagi selain usaha siswa? Saya, Bu, Ya. metode guru mengajar. Ya, bagus ya. Jadi tadi ada tergantung pada siswanya, tekun atau giatnya siswa dan bagaimana tadi guru mengajar, ya. Namun banyak orang yang berpendapat, ya, berpandangan bahwa keberhasilan siswa belajar ini lebih ditentukan oleh proses pembelajaran di dalam kelas. Itu diantaranya bagaimana cara guru mengajar, ya. Nah, ini padahal sebenarnya sehebat-hebatnya proses pembelajaran di dalam kelas, tetapi kalau siswanya belajarnya lemah, bagaimana hasilnya? Bisa memuaskan. Bagaimana? Kurang memuaskan, ya. Namun kalau katakanlah guru kegiatan pembelajaran di dalam kelasnya katakanlah lemah, tetapi siswanya belajar sehebat-hebatnya, ya. Nah, bagaimana kira-kira hasil belajarnya? Bagaimana hasilnya? Nah, berkaitan dengan kegiatan belajar, ya. Untuk itu pada hari ini kita akan melaksanakan AUPTSDL, ya. A itu adalah alat, U ungkap, M masalah, ya. Nah, jadi AUPTSDL bertujuan untuk mengungkap P. Nah, apa itu P? Prasyarat penguasaan materi pelajaran. Jadi sebelum Ananda mempelajari suatu materi pelajaran, nah, Ananda harus menguasai dulu dasar-dasar untuk bisa menguasai materi pelajaran tersebut. Nah, kalau misalnya tidak dikuasai dengan baik dasar-dasar tersebut, maka belajarnya bagaimana? Menjadi tidak mantap, ya. Nah, untuk itu Ananda seharusnya menguasai dengan baik dasar-dasar untuk bisa menguasai suatu materi pelajaran. Nah, setelah P apa lagi? Ada T, ya. T itu adalah keterampilan belajar. Nah, apa itu keterampilan belajar? Nah, keterampilan belajar diantaranya keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan bertanya, keterampilan menjawab, ya, keterampilan mengungkapkan pendapat. Nah, jadi kalau Ananda tidak terampil, misalnya tidak terampil membaca, nah bagaimana Ananda belajar? Tentunya sulit. Oleh karena itu, keterampilan belajar haruslah dilatih, ya. Nah, apa yang berikutnya? S. Nah, setelah P, T, apa yang selanjutnya? S. Nah, apa itu S? S adalah sarana belajar. Nah, apa sarana belajar? Sekolah. Apa lagi? Buku. Ya. Apa tadi? Alat tulis. Ya. Nah, bagaimana kalau Ananda tidak punya buku, tidak punya alat tulis? Nah, bagaimana belajarnya? Bisa belajar? Ya.
oleh karena itu Ananda harus melengkapi sarana belajar Ananda. Ya, nah, jadi sudah ada P, T, S, apa lagi? D. Nah, apa itu D? D adalah diri pribadi. Nah, diri pribadi apa itu? Misalnya Ananda lapar. Nah, kalau lapar bisa belajar? Ya. Jadi sulit belajar ya. Nah, kalau misalnya matanya sakit, bisa belajar? Nah, oleh karena itu Ananda harus menjaga kondisi diri pribadi Ananda. Ya. Nah, yang terakhir adalah L. Nah, apa itu L? L adalah lingkungan fisik dan sosio-emosional. Nah, apa lingkungan fisik? Nah, misalnya cahaya lampu ya. Kalau cahaya lampunya kurang bagaimana? Ganggu atau cuacanya panas sekali gitu. Bagaimana? Nah, jadi lingkungan fisik itu mempengaruhi. Nah, lalu lingkungan sosio-emosional. Nah, lingkungan sosio-emosional adalah bagaimana Anda berhubungan dengan apa? Teman-teman Anda. Apalagi? Siapa lagi yang ada di sekitar Anda? Guru. Ya, siapa lagi? Orang tua. Nah, AUM ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kegiatan belajar Ananda meliputi T, S, D, L. Ya. Nah, jadi dengan diungkapnya itu, Ananda akan mengetahui apakah kegiatan belajar Ananda selama ini sudah benar atau masih salah. Nah, kalau sudah benar bagaimana? Bagaimana kalau sudah benar? Dipelihara dan ditingkatkan lagi. Nah, tapi kalau misalnya masih salah, bagaimana? Diperbaiki lagi. Ya. Nah, untuk itu perlu diungkap bagaimana sebenarnya kebiasaan belajar Ananda selama ini. Perlu? Nah, untuk itu itulah kegunaan dari AUM T, S, D, L. Nah, AUM TTSDL terdiri dari 165 pernyataan yang harus Ananda respon. Ya. Nah, bagaimana cara meresponnya? Ya. Nanti akan ada 5 kemungkinan jawaban. 5 kemungkinan respon, yaitu jarak, itu J, ya. Lalu kadang-kadang K, ya. Sering SR, pada umumnya U, ya. Selalu SR, ya. Nah, kalau jarak itu persentasenya sekitar 0 sampai 15%, ya. Kalau kadang-kadang presentasinya sekitar 16 sampai 35%. Kalau SR, kalau sering presentasinya 36 sampai 65%. Nah, kalau umumnya presentasinya 66 sampai 85%. Ya. Kalau selalu, nah ini paling banyak ya, 86 sampai 100%. Nah, contoh ya, saya ambil contoh soal nomor 5 ya. Saya berusaha menguasai materi pelajaran terdahulu sebagai persiapan untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Nah, berapa kali Ananda mempersiapkan diri untuk mempelajari suatu mata pelajaran baru? Berapa kali dalam seminggu? Ya? Bu, cuma 1 kali, Bu. Ya, 1 kali seminggu. Nah, kalau 1 kali seminggu, kira-kira presentasinya berapa? 0 sampai 15%. Jadi Ananda memberi tanda silang pada huruf J. Ya, begini cara menyilangnya ya. Ya, Ananda paham? Nah, misalnya selain 1 kali seminggu, berapa lagi yang lainnya? Saya, Bu, 4 kali dalam seminggu. Bagus sekali ya, 4 kali dalam
tidak dibatasi. Ya, namun Ananda tidak boleh membawa pulang, artinya harus diselesaikan juga. Ya, nah kemudian hasil dari AUM PTSDR ini akan diolah dengan menggunakan program komputer. Nah, Ananda tahu program komputer? Tahu. Ya. Nah, dengan program komputer, hasil olahan AUM PTSDR ini akan diolah dengan cepat. Nah, setelah diolah, nanti hasil olahan tersebut akan disampaikan kepada siapa? Disimpan saja? Enggak. Sampaikan kepada siapa? Kepada Ananda sendiri. Ananda mau? Mau. Ya, nanti rencananya akan saya sampaikan pada hari Senin depan. Ya, Ananda mau? Mau. Ananda mau? Mau. Ya, bagus sekali. Ya, Ananda punya keinginan untuk mengetahui bagaimana kondisi kebiasaan belajar Ananda selama ini. Nah, hasil pengolahan AUM ini akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan siapa? Kepentingan Ananda sendiri. Waktu pengerjaan AUM PTSDR ini tidak dibatasi. Ya, namun Ananda tidak boleh membawa pulang, artinya harus diselesaikan juga. Ya, nah kemudian hasil dari AUM PTSDR ini akan diolah dengan menggunakan program komputer. Nah, Ananda tahu program komputer? Tahu. Ya, nah dengan program komputer, hasil olahan AUM PTSDR ini akan diolah dengan cepat. Nah, setelah diolah, nanti hasil olahan tersebut akan disampaikan kepada siapa? Disimpan saja? Enggak. Sampaikan kepada siapa? Kepada Ananda sendiri. Ananda mau? Mau. Ya, nanti rencananya akan saya sampaikan pada hari Senin depan. Ya, Ananda mau? Mau. Ya, bagus sekali. Ya, Ananda punya keinginan untuk mengetahui bagaimana kondisi kebiasaan belajar Ananda selama ini. Nah, hasil pengolahan AUM ini akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan siapa? Kepentingan Ananda sendiri. Nah, oleh karena itu, Ananda bagaimana sebaiknya menjawabnya? Harus jujur. Ya, jujur apa adanya. Ya, tidaknya bukannya dibaik-baikkan jawabannya. Ya, kalau misalnya jawabannya dibagus-baguskan, bagaimana hasilnya? Nah, tidak sesuai dengan kondisi Anda yang sebenarnya. Sehingga apa? Ananda tidak tahu mana yang baik, ya, mana yang perlu diperbaiki, ya. Nah, kalau seperti itu tidak baik namanya. Karena tugas kita adalah mengetahui mana yang harus diperbaiki dari dalam diri kita, ya, agar kita menjadi lebih baik. Nah, untuk mengisi AUM ini, Anda disediakan lembar respon, ya. Artinya, setelah Anda membaca buku pernyataan pada buku, Anda mengisinya di lembar respon. Nah, buku tidak boleh Ananda coret atau tulis, ya, karena akan dipergunakan oleh adik-adik Ananda nanti, ya. Apa ada pertanyaan? Apakah Ananda sudah paham? Paham. Bagus, ya. Berarti Ananda sudah siap menjawab AUM? Siap? Sudah siap? Nah, maka saya akan membagikan sebuah buku dan selembar respon, ya.
silakan ambil lembar respon. Ya. Nah, silakan isi nama, jenis kelamin, kelas, sekolah, tanggal lahir, tanggal mengisi tanggal hari ini, tanggal 31 Januari tahun 2009. Nah, sudah selesai? Nah, sekarang silakan ambil buku AU PTSDL, buka halaman 3, halaman 1. Ya, saya akan membacakan ya, dengarkan. Petunjuk. Ya, alat ungkap ini bukanlah suatu tes ya ataupun ujian, melainkan alat ungkap untuk mendapatkan gambaran tentang berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proses dan keberhasilan Anda dalam belajar. Ya, khususnya yang menyangkut prasyarat penguasaan materi pelajaran, ya, T, keterampilan belajar, T, ya, sarana belajar, S, keadaan diri sendiri, D, dan keadaan lingkungan fisik dan lingkungan sosio-emosional L. Ya. Nah, Anda diharapkan merespon dengan sungguh-sungguh dan jujur. Ya. Respon Anda tidak akan dinilai benar atau salah, melainkan akan merupakan gambaran tentang diri Anda sendiri. Semua respon Anda itu akan sepenuhnya dirahasiakan dan semata-mata dipergunakan untuk membantu Anda serta sebesar-besarnya demi kepentingan Anda sendiri. Cara mengerjakan. Pada halaman-halaman berikut ini, Anda akan menemukan 165 butir pernyataan tentang berbagai aspek yang dapat mempengaruhi penguasaan materi serta keberhasilan belajar Anda. Untuk setiap pernyataan disediakan 5 kemungkinan respon, yaitu jarang, J, kadang-kadang, K, sering, SR, pada umumnya, U, dan selalu SL. Nah, dalam merespons seperti yang kita sudah bahas tadi, Ananda memberikan tanda silang pada salah satu huruf tersebut. Ya. Nah, untuk membantu Anda dalam mempertimbangkan respon, berikut ini diberikan suatu perkiraan tentang isi setiap butir pernyataan. Ya, tadi kita sudah bahas mengenai persentase dari kelima huruf tersebut. Nah, bekerjalah dengan cermat dan teliti. Jangan ada satu pernyataan pun yang dilewati atau tidak direspon, atau salah mencantumkan responnya. Jika ada hal-hal yang masih diragukan, tanyakanlah hal itu kepada saya. Ya. Apakah ada pertanyaan? Ya. Nah, silakan Ananda baca dengan baik setiap pernyataan dan dipertimbangkan sesuai dengan kondisi Ananda sendiri. Ya, silakan dimulai.
memperdalam, ya nanti akan saya kumpulkan.